Kalau gue pribadi lebih nyaman ini. Dipegang gitu langsung zep, Ya langsung gini. masuk ya. Ini Tampilannya busuk kali ini. Halo coy, selamat datang di channel Rusak Ruli Sianipar Saxophone Repair Jakarta. Halo cek aku para sabu hitam semuanya. Kembali lagi bersama Ruli Sianipar Saxophone Repair Jakarta. yoi. Kali ini kita bersama Abang Ganteng saksofonis top Ade. Jakarta, Indonesia. Semua udah pasti kenal sama Bang Aduh. Erik Giri ya. Ay. Makasih lo bang. Aduh. Ganteng kali ya Bang. Makasih udah mampir lo Asik. ke Depok. Oh ya, ini kita di kediaman Bang Erik Giri ya di Depok. Rumahnya keren banget, ya banyak tanam-tanaman. Biar seger aja bang ya. Ya Asik. itu. Video kali ini kita akan membahas tentang saxophone Yamaha made in Indonesia, saxophone Yamaha made in Jepang. Nah, ini kebetulan ya Yamaha-nya ini satu kelas ya. Ini Yamaha Yas 31 Jepang, ini Yamaha Yas 475 Silver Indonesia. Kalau menurut Abang, kalau misalnya made in Indonesia itu apa tuh? Perbedaan dari fingeringnya. Oh mungkin boleh gue pegang dulu bang ya. dong, boleh. Biar tahu berasa. Nah, itu kemarin servis di mana nih? Ruli. Yo. Oke. Rongsokan lah itu. Nah kalau misalkan bahas dari fingering bang ya, Ya. ini gue berasa agak lebar dikit dari ketimbang yang 31 Jepang. Ini lebih lebar di sininya, agak. Kalau yang ini lebih tipis gitu bang. Rapat ya? Heeh. Itu lebih buka ya? Iya, kalau ini lebih gini posisinya, agak gini nih. Kalau itu lebih gini. Oh iya iya. Ini agak ke dalam. Oh iya iya. Iya. Ini agak gini. Yang kalau yang 31 agak gini. Kalau gue pribadi lebih nyaman ini karena kebuka keluar. Jadi kesannya ke sini semua ya bang. Hampir sama kayak ini Selmer. Sama Mark 6. Iya. Kalau Mark 6 dipegang gitu langsung zep, Ya langsung gini. masuk ya. Ini rasanya sama Iya. fingeringnya. Iya, obat fingering bang ya. Jarak yang buatan kiri juga nyaman, sama nyaman. Yamaha sih terkenal dengan nyamannya sih bang Iya, ya. Yamaha terkenal dengan Yamaha. Itu tadi dari fingering. Kalau misalnya kira-kira bahan Bang, kalau misalnya bahan ini kelihatannya itu keluarnya apa tuh? Nah kalau Yamaha gue baru kali ini yang lihat bener-bener udah di unlock bang ya. Ternyata bahannya matang banget ya bang ya. Matang. Terus dibilang nggak terlalu tebel ya bang, mungkin makanya bunyinya lebih bright kali. Lihat ya. Iya, bener nggak sih bang? Bener. Kalau ini tebel nih, ini dan untuk berat ya, ini lebih berat nih jauh nih. Yang silver, yang 475 dibanding yang 31. 31 agak enteng. Mungkin alat lama lebih banyak enteng, bener nggak Iya sih, Bang? bener. Iya. Iya. Bahannya. Yang baru-baru sekarang itu cenderung lebih berat. Ya, ini lebih enteng. Oh, buat bahan ya ini silver ya, jadi kita nggak bisa bandingin secara langsung ini gold. Ya buat bahan sih silver Yamaha bagus sih. Nah, gua jelasin dulu nih Bang, kenapa ini udah bulukan gini, udah rongsokan gini, ini lebih nyaman Abang pegang daripada itu. Nah, kalau dari keluaran produksi sama-sama Yamaha, itu fingering hampir nggak jauh beda karena kenapa ini bisa jadi begini, enak banget dipegang. Ini udah permintaan si playernya, Bang settingin gini dong, settingin gini. Ini dinaikin pakai pearl, ini pearl apa sih? Pearl apa? Oh, jadi ganti ini ya, Ya, ininya. ganti ini ya gitu. Nah, jadi kalian kalau pengen setting biar nyaman tuh, masuk ya Bang ya, promo. Masuk. Saxophone Repair Jakarta. Tapi bener Bang, memang
posisi tangan menentukan Iya. kenyamanan kita. Kalau posisi tangan udah nyaman, pasti kita buat bergerak pinjering kita lebih Lebih enak elastis ya. dan Lebih- tanpa hambatan loh bang, ya kan? Terus kalau misalnya kalau udah nyaman ya pasti mendorong kita untuk bisa Lebih nih, lebih. Iya, Iya, benar. keren banget ya. Oh gitu. Jadi ini masih pabrikan, ini udah Settingan. Oh, Ya. oke. Pabrikan masih ini settingan. Tapi ya ada dikit berasa kayak dia lebih ngebolongin. Kalau ini agak keluar, agak gini, agak sini. Kalau ini agak ke dalam dikit, Ke dalam, agak di ya. tengah dikit, dikit. Hanya berapa mili sih ini berasanya. Nah, gitu. Mm-mm. Kalau misalnya dari tampilan nih bang, tampilan yang busuk kali ini. Tapi nggak tahu berapa duit udah dihasilkan ini. Kalau tampilan nih bang ya, beda ya. Kalau gue sih jujur ya kurang penggemar silver, gue kurang. Kurang penggemar silver ya. Gue lebih suka yang gold karena pas keadaannya gini dia jadi kokoh. Menurut gue ya bang, jadi buluk unlock ini dilihat tuh jadi kokoh banget bang. Kalau gue ya secara misalkan nih diharuskan nih pilih gratis saxophone silver gold, gold. Gold ya. Gold yang unlock atau yang masih ada lakernya? Laker. Gold yang unlock. Karena kelihatan kokoh bagi gue. Gitu. Nah, jadi bagi kalian yang cari saksofon yang kilat, yang kinclong itu tidak menentukan saksofon itu bagus. Yes. Cocok nggak bang? Cocok. Ya itu para ceka-ceka dan sabuk hitam. Nah, kalau misalnya milih saksofon ya bagusnya ya dipegang dulu, bisa Yes. ditiup, Dicoba dirasain. dulu. Nah, cocok Apalagi sekarang kita beli saxophone dengan harga juta dan belasan sampai puluhan bang. Iya. Kalau kita beli Ada loh bang, ratusan bang. iya makanya Keren, cuman Pon. cuman ngelihat bentuk fisik, wah keren nih, bagus nih bentuknya, catnya bagus ya. Karena orang-orang dulu kan cat dan lain, bukan anak. Ya bahaya sih, iya bang ya. Belum Bahaya. tentu cantik rupanya, nyaman di hati bang. Iya. Gitu. Benar. Nah gitu. Nah bang Ruli kan juga jualan saxophone bang ya. Gua jualan saksofon. Nah Bang. jadi bisa coba langsung ke tempat dia nih kalau beli, ya kan gua promo terus nih kayak bang. Jangan. Jadi kalau kalian beli salah satu ya paling tepat coba nih. Iya, Kalau mau coba. beli langsung ke gudangnya Bang Ruli, ke Iya. bengkelnya, Boleh. bisa coba. Jadi kalian Gratis. walaupun buang-buang mahal nih, misalkan harga saxophone mahal, tapi nggak salah beli. Iya benar. Nah kalau misalnya jadi ini vintage itu modern bang. Kira-kira kalau aku nanya harga sama abang, kayaknya abang kurang ngerti ya. Aku nggak ngulik banget sekarang harganya. Kalau misalnya harga saxophone ini satu kelas Yamaha YS31 Jepang, Yamaha 475 Silver Indonesia hampir-hampir sama. Kalau ini secondnya paling 12, 13, 14 juta. Nah, kalau ini sama 12, 13, 14 juta. Nah, kalau misalnya kalian lagi mau cari tuh, kira-kira seharganya ya kalau lihat dari situ mungkin over harga ya, kemahalan lah gitu ya. Mungkin ada referensi lain, cari yang lain gitu. Tapi dengan harga segini mungkin ini paling bagus kali bang ya. Benar. Yang unlock silver, tonnya lebih kemana bang? Dibanding gold yang unlock, ya lakernya yang gold. Gua kalau sisi milih ya gua milih yang ini soundnya Yang unlock. Misalkan nggak unlock. Misalkan nggak unlock, jadi kalau misalnya nggak unlock itu menurut gua soundnya itu ketahan sama cat-cat ini tadi ya, laker-laker ini. Jadi nggak open, Bang, ya? nggak sepenuhnya keluar. Resonansinya gitu. nggak maksimal Iya, bang ya. nggak maksimal. Nah tapi misalkan diharuskan nih, kok gue yang nanya ya? Iya. Abang kan lebih paham nih tentang saxophone, Reaper dan lain. Bedanya laker gold dan silver apa bang? Bedanya itu gold sama silver itu cuman lebih gelap sedikit. Yang mana? Yang silver. Oh silver lebih agak dark dikit Iya, bang. lebih dark dikit karena dia lakernya silver itu udah bisa dipastikan lebih tebal daripada si gold. Oh Gitu. berarti Kenapa? Kenapa saxophone silver mau Cina, mau Yamaha, mau apapun itu mereknya, kenapa itu lebih awet daripada si gold? Nah, karena itu dia, karena lebih tebal daripada si gold. pantasan biaya buat unlock silver lebih mahal bang. Iya. Dan harga gold sama silver itu Iya beda mahal. lebih mahal silver, benar. Yes, oh gitu. Iya. Per tahun.
Jatuhnya lebih awet sih kalau menurut gua. Kalau song ya Relatif lah bang. ya Ya. relatif lah, tergantung siapa yang main ya. Saksofon Iya. Cina Bang Erik mainin rasa Selmer kan gitu. Kesan dan kesan kepada CK dan sabuk hitam ini semua ya kan. Oh, pesan-pesan nih memilih alat atau apa nih bang? Pesan milih alat, boleh pesan pas manggung, boleh pesan pas ketemu cewek tiba-tiba. Waduh. Cewek itu gue sering tuh main ya kan. Oh, mungkin dari alat nih bang. Dari alat dulu ya. Memilih alat nih bang. Iya. Kalau gue sih saranin ke teman-teman kalau beli alat bekas sih. Karena saksofon baru dan bekas ya penting sehat ya Iya, utamanya bang ya. pasti. Yang penting sehat, pasti bunyinya maksimal dan harganya jauh lebih irit kita beli bekas. Karena ini sama kayak tanah sih menurut gue bang. Beli ya. Iya kan bang, bener nggak sih? benar. Harga makin lama makin naik, kalau beli baru ya rugi Saksofon banget ada sih. nggak sih harga lama makin turun? Nggak ada ya? Hampir nggak ada sih. Nggak ada. Hampir nggak ada. Iya bener nggak sih? Bener sih. Ya kan naik terus. Makanya gue saranin teman-teman beli bekas dan dicoba. Itu doang. Kalau nggak coba sih lebih riskannya yang bentuknya bagus tapi nggak cocok di kita, apa gunanya? Kayak cewek bang ya. Iya ke cewek. Gitu. Nggak cocok sama kita ngapain dipakai? Cantik doang apa gunanya bang ya? Iya. Gitu. Nggak Gitu. satu langkah gitu ya. Itu ya tips paling intinya itu sih. Kalau milih alat saksofon, tahu budget kalian, cari alat terbaik di budget kalian apa, gitu dan dicoba. Gitu. Nah itu pesan dan kesan itu ya. Sekarang kasih pesan lah dulu kepada teman-teman kita para sabuk-sabuk hitam. Terus apa nih bang? Pesan ngulik lagu atau latihan lah kira-kira. Seimbang sih menurut gue keduanya. Seimbang. Latihan itu bekal pribadi ya. Bekal pribadi dalam artian kita punya jurus, mau berkelahi sama orang nih ya udah kita punya jurus banyak nih, kaki tangan kita punya banyak jurus. Kalau ngulik lagu itu kerjaan tanggung jawab. Nah gitu menurut gua. Jadi semuanya harus seimbang. Begitu orang mempercayakan kerjaan kita ya udah berarti kulik. Tapi kita disuruh solo itu latihan kita tuh yang ditanya di situ. Oh gitu ya. Kayak gitu bang. Tips latihan supaya nggak cepet bosan lah. Kalian harus bikin ini sih. Tiap minggu harus ada goal latihannya. Jadi orang banyak yang stres latihan tuh karena nggak ada tujuan bang latihannya pun. Nggak ada targetnya. Iya benar ya. Bener kan bang? Jadi kalau kita bikin target latihan, misalkan minggu ini gue harus bisa Seringan, ini. gua udah bisa nih, udah bisa. Malas. Jobnya juga bayarnya segitu juga ya, ngapain lagi ya bener ya. Salah. Jadi ya ditargetin ya latihan, kita bisa mencapai itu latihan ya kepuasan batin menurut gue bang. Iya. Kita bisa nih, udah kita puas buat kita sendiri. Nanti bisa kelihatan ya hasil latihan kita pas kita improv solo. Itu kelihatan teknik orangnya matang atau enggak. Iya. Dia ngolah nadanya gimana matang atau enggak ya di solo. Kalau pas main ngulik lagu, dia disiplin kita mainin sebuah lagu. Nadanya udah jelas, tinggal kita contohin dan dimainin itu doang.